Anna sedang berjalan-jalan di sekitar rumahnya dan menemukan seekor kucing. Dia menempelkan poster di banyak tempat untuk mencari pemiliknya. 2 orang datang dan mengaku sebagai pemilik kucing itu. Bisakah kamu mengetahui siapa pemilik sebenarnya? Ada cakaran dan bulu kucing di pakaian keduanya, jadi mereka berdua pasti memelihara kucing. Tapi kucing yang ditemukan Anna berbulu oranye, hanya wanita ini yang di bajunya ada bulu kucing berwarna oranye, jadi dia pasti pemilik sebenarnya. Aurora tidak lulus ujian dan ibunya menghukumnya. Aurora harus diam di rumah selama 2 minggu, tanpa pesta, tanpa teman, hanya dia dan buku-buku fisika. Bu Ani seorang perawat dan dia bekerja hingga larut malam. Suatu malam dia pulang ke rumah setelah 18 jam bekerja. Dia masuk ke kamar Aurora dan menanyakan apa yang dia lakukan seharian. "Belajar, Ma," jawab Aurora sambil menunjuk buku fisikanya. Bu Ani nggak percaya dan bertanya siapa yang datang. Dari mana Bu Ani tahu? Lihat, ada 2 cangkir di kamar Aurora. Dua-duanya memiliki noda lipstik. Salah satunya berwarna sama dengan lipstik Aurora, tapi yang satu lagi berbeda. Ada orang lain yang minum teh bersama Aurora malam itu sebelum Bu Ani pulang. Polisi sedang mencari vampir yang dilaporkan pindah ke lingkungan itu beberapa minggu lalu. Mereka perlu mengidentifikasinya untuk mengawasinya. Ada 3 orang yang dicurigai. Inilah foto-foto mereka. Bisakah kamu menebak siapa vampirnya? Orang ini berkulit kecoklatan, itu berarti dia sering berjemur yang tidak mungkin dilakukan oleh vampir. Wanita ini mengenakan kalung perak, vampir takut pada perak, jadi nggak mungkin dia juga. Orang terakhir ini kemungkinan besar vampirnya. Bonnie adalah laba-laba kecil yang ikut kejuaraan laba-laba dan dia lolos ke babak final. Di babak final dia melawan juara tahun lalu, King Weber. Babak finalnya adalah berjalan di atas jaring laba-laba yang membentang di antara 2 tebing. Ada 5 jalur yang bersimpangan yang berawal dari 1 titik di sisi seberang. Bonnie dan Weber memulai dengan jarak 2 langkah dari satu sama lain. Bonnie memulai lebih dulu dan tugasnya adalah menangkap Weber dalam 10 gerakan. Sekarang aturannya, setiap peserta dapat berpindah dari satu persimpangan ke persimpangan yang berdekatan di mana 2 jalur saling bersilangan selangkah demi selangkah. Dilarang membuat jalur baru, setiap peserta bergerak satu persatu secara bergantian dan tidak ada yang boleh melewatkan gilirannya. Bantu Bonnie menyusun strategi untuk menangkap King Weber dalam 10 langkah ya. Hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah Bonnie berjarak 2 langkah dari King Weber. Jadi apapun langkah yang diambil Bonnie, King Weber akan selalu berada 2 langkah darinya dan Bonnie tidak akan bisa mendekatinya. Tapi ada cara untuk mengubahnya. Ada titik di mana jalur-jalur itu bertemu dan inilah kuncinya. Kita bayangkan jaringnya dan warnai persimpangannya dengan warna biru dan merah dalam pola papan catur. Maksudnya pola di mana warna-warna yang sama tidak berdekatan. Titik pertemuan jaring-jaring tidak bisa diwarnai dengan kedua warna ini, jadi yuk kita beri warna hijau. Nah, sekarang Bonnie berada di titik merah. Setiap kali dia mengubah titik warnanya dari merah ke biru, King Weber akan mengubahnya dengan cara yang sama, selalu 2 langkah di belakangnya. Jadi jika dia tidak mengubah situasinya, hal ini akan terus berlanjut dan dia tidak akan bisa menang. Satu-satunya tempat di mana Bonnie bisa mengubah pola ini adalah pada titik hijau ini. Jadi dia tidak boleh menyia-nyiakan 1 langkah pun dan langsung menuju ke sana. Dia butuh 4 langkah untuk sampai ke titik hijau. Karena King Weber memulai dari titik merah, setelah 4 langkah dia akan berada di salah satu titik merah lagi.
Kini, Bonnie harus mematahkan pola agar dengan setiap langkahnya mereka berada di dua warna berbeda. Karena dengan begitu, ada kemungkinan untuk berakhir di titik yang berdekatan. Bonnie harus pindah ke salah satu jalur dengan titik merah, King Weber kemudian akan berada di titik biru pada langkah berikutnya. Bagusnya lagi, dia sekarang tidak bisa pindah ke salah satu titik biru di dekat Bonnie, jadi dia akan dipaksa untuk pindah ke titik biru lainnya. Nah, algoritma untuk memilih langkah yang benar adalah sebagai berikut. Bonnie harus menilai seberapa jauh jarak Weber darinya secara horizontal dan vertikal, lalu memotong jarak yang lebih jauh. King Weber akan tetap memiliki titik-titik di mana dia tidak bisa melangkah, jadi dia akan dipaksa untuk menjauh menuju salah satu dari dua sudut. Dan disitulah Bonnie akan menangkapnya. Yuk kita istirahat sejenak dan memecahkan teka-teki emoji, dan topiknya adalah film. Aku akan menunjukkan kombinasi emoji dan tugasmu adalah menebak judul filmnya. Siap? Ini yang pertama. Ya, yang ini gampang. The Lord of the Rings. Oke, soal baru untukmu. Sedikit lebih sulit nih. Apa jawabanmu? Ini nggak terlalu sulit sih. Forrest Gump, film klasik. Gimana dengan yang ini? Bisa jadi ini film franchise yang paling terkenal. Ini Star Wars pastinya. Aku akan memberi petunjuk, ini adalah film animasi. Ya, benar, ini Coco. Oke, untuk film terakhir hari ini, bisakah kamu menebaknya? Transformer. Sekarang kembali ke pemecahan kasus. Seorang wanita kaya, Bu Sinta, pergi berlayar. Pelayarannya menyenangkan, tapi pada suatu malam terjadi badai. Dalam kondisi yang kacau, Bu Sinta dirampok, kalung dan cincin berliannya raib dari leher dan tangannya. Terduga utamanya adalah Brian, seorang pemuda dari kelas ekonomi. Seseorang melihatnya di dek bolak-balik di sekitar Bu Sinta. Detektif Haris kebetulan berada di kapal pesiar itu juga dan dia menginterogasi Brian. Tapi Brian membantah melakukan pencurian itu. Kapal bergoyang-goyang dan aku nggak bisa tetap di dek lah. Jadi aku tetap di kabin menulis surat untuk istriku. Kamu bisa membacanya kalau mau. Detektif Haris menyimpulkan bahwa Brian berbohong. Kenapa dia berpikir demikian? Kapal itu bergoyang-goyang selama badai dan pasti sulit untuk menulis apapun. Tapi surat itu ditulis dengan rapi yang mustahil dilakukan saat semua yang ada di sekitarnya berayun dan berguncang. Ayla naik pesawat terbang untuk pertama kalinya dan sangat bersemangat. Dia akan pergi ke Florida untuk mengunjungi neneknya. Memasuki 2 jam penerbangan, Ayla pergi ke kamar mandi. Saat kembali, dia menyadari tabletnya telah hilang. Dia segera melapor kepada pramugari. Penumpang di sebelah Ayla mengatakan dia sedang tidur dan dia tidak melihat apa-apa. Penumpang di seberang lorong mengatakan dia sedang mengobrol dengan temannya lewat telepon. Jadi, dia juga nggak melihat apa-apa. Dan seorang penumpang lain mengatakan dia bahkan belum beranjak dari kursinya. Pramugari berhenti menginterogasi penumpang karena sudah tahu siapa yang berbohong. Siapakah dia? Penumpang kedua, mereka sedang di pesawat, tidak ada sinyal dan sebenarnya tidak ada yang boleh menelpon.
Sebuah insiden terjadi saat perayaan ulang tahun di sebuah klub. Dani, seorang mahasiswa, menemukan Erna di toilet wanita dalam kondisi pingsan. Dia menelpon polisi dan gadis itu dibawa ke rumah sakit. Polisi tiba dan bertanya kepada pemuda itu tentang apa yang terjadi. Aku nggak terlalu kenal Erna. Kami sekelas cuma di satu mata kuliah. Aku sedang pesta di lantai atas sambil mengobrol dengan teman-temanku, lalu pergi ke toilet dan menemukan dia di sana. Aku langsung menelpon polisi. Polisi membawa Dani ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Apa yang mencurigakan dari ceritanya? Erna ditemukan di toilet wanita. Sedang apa ya Dani di sana?